Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhlisin SPD dari EDN 1 Karangmenjangan, Kecamatan Sumber Timur, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari pada modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Saya sebagai seorang guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif pengelolaan diri, kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal itu sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Kemudian, guru juga sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan 5 kompetensi sosial emosional agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid untuk menciptakan karakter yang berbudi pekerti luhur sehingga akan menjadi perubahan yang positif pada diri murid tersebut, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari pada modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, pembelajaran sosial emosional juga merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar peserta didik yang harus dipenuhi agar menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi. Ada 3 hal mendasar yang penting saya pelajari adalah titik. 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan adalah yang pertama untuk murid, yang kedua untuk rekan sejawat. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai saja. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran dapat merubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk memahami perasaan diri orang lain, memiliki manajemen diri untuk mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 2. Ada 3 hal mendasar yang penting saya pelajari. Yang pertama adalah menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, berketerampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian 2. Menerapkan praktek kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, dan proceed, atau teknik lain yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah.
seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik pengajaran guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah dan di kelas. Perubahan bagi murid yang pertama adalah memberikan pelajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru. 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya kelas dan sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid sehingga membawa perubahan yang ke arah yang lebih baik. Perubahan bagi rekan sejawat adalah yang pertama melalui penguatan KSE. Ini dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Kemudian menjadi teladan yang baik bagi guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Berbagai praktik baik, berkolaborasi dengan cara membuat kombel sekolah, kemudian mengintegrasikan pada saat rapat. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.